Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baik, kemarin saya sampaikan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis karena kemarin waktunya sudah habis ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan yang kemarin. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Ini sih bab soal apa namanya, jual beli ya, dan lain-lain. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi ba'dukum, janganlah sebagian kalian menjual ala bai'i ba'din, atas jualan sebagian yang lain. Wala yahtub ya, dan jangan melamar ala khitbati akhihi, atas lamaran saudaranya, illa kecuali ayyadzana lahu, bahwa dia mengizinkannya. Muttafaqun alaih wa lafdu wa hadza lafdu Muslimin. Ini lafadznya Imam Muslim. Berikutnya saya lanjutkan ya, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu akhul mu'min. Orang beriman itu saudaranya orang beriman yang lain. Wala yahilu, maka tidak halal li mu'minin, untuk seorang beriman, ayyabta'a, untuk membeli ya, ala bai'ahi, atas ya, kalau yabta'a baik jual, beli yang beli ya, atas pembelian saudaranya. Wala yaktubu, dan tidak boleh melamar ala khitbati akhi, atas lamaran saudaranya, hatta yadaro, sehingga dia meninggalkan. Rawahu Muslim. Jadi maksudnya dari hadis ini ya, ini masalah tata cara jual beli. Kalau kemarin saya sampaikan kan di zaman Umar, jadi kalau mau dagang itu kan sekolah sih, belajar cara berdagang menurut syariat Islam, dan benar dagangnya tidak berbuat yang haram. Saya bagus itu ya, bagus sekali berdagang. Ini tidak ada orang menipu, tidak ada orang merasa tertipu gitu. Jual beli betul-betul suka sama suka atau rela, yang menjual boleh, yang membeli mau ya, dengan kesadaran penuh, tidak dipaksa, tidak ditipu, tidak tergelincir ya, apalagi sengaja ya. Jadi maksudnya kalau menjual atas jualan saudaranya, itu maksudnya ada orang menjual, misalnya ya, A menjual motor kepada B, baru tawar-menawar belum selesai, C membawa motor yang lain, yo ini lebih murah, lebih bagus. Itu namanya wong Jawa ngejori ya. Itu tidak boleh. Membeli ya gitu, sama saja. Orang mau membeli, nawar ya, ini harganya berapa, mau beli tanah, tawarkan 200 juta, ditawar 150. Terus orang yang lain tiba-tiba datang, ini tak beli ini 160. Tak boleh ya, kecuali memang lelang ya. Kalau lelang lain ceritanya. Lelang, siapa yang mau beli ini, yang paling mahal berapa? Saya mau 1 dinar, saya mau 1,5 dinar. Siapa yang bisa melebihi? Itu tidak apa-apa ya, memang sengaja dilelang gitu. Tapi kalau jual beli yang ini tidak boleh ya. Karena apa? Itu menyakitkan hati orang lain. Islam mengajari yang bagus. Sebab apa? Orang beriman itu menjadi saudara orang beriman.
bahkan ya saudara karena seiman itu lebih dekat daripada saudara karena nasab. Iya, seharusnya kok ngaku seharusnya. Kebanyakan orang kadang-kadang banyak yang menyimpang, astagfirullah. Ya, gitu. Kalau saudara, ya artinya kalau saudara itu kal jasadil wahid katanya, seperti satu jasad, ya. Sehingga kalau sebagian anggota terasa sakit, yang lainnya ya ikut kerja. Yang sakit bagian sini, tenggorokannya, tangannya cari PPO cari satu gini saja ya, fresh care kasih apa kan gitu ya. Tidak tinggal diem, mripate nggak bisa tidur, kedip merasakan sakit ya, itu seharusnya begitu. Orang beriman itu kalau ada saudara-saudara yang tertimpa musibah, yang lainnya bantu, gitu. Itu maksudnya dari ini ya. Jadi orang tidak berdemikian juga ngelamar perempuan jangan. Kalau sudah tahu dilamar seseorang, kalau tahu loh ya, itu tidak boleh disusuli, wah saya ngelamar itu biar saya saja yang diterima, tidak boleh, kecuali sudah ditinggalkan atau izin, tak lamar ya, kamu ngelamar sudah lama tidak diterima, saya maju, boleh saja kalau diizinkan, kalau tidak ya gitu. Sampai gitu-gitu diatur ya, Masya Allah, diatur dalam Islam ini supaya apa, memang betul-betul bersaudara ya gitu. Sehingga tidak ada percekcokan, tidak ada. Seandainya misalnya ada perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat boleh dibicarakan, diskusi, muhawaroh, lah ya. Nah, kalau misalnya keliru ya ditegur, bukan terus ngaji dibubarke gitu ya, tidak begitu ya. Jadi ya datang mestinya kalau orang-orang yang baik ya, salahnya apa bisa dibicarakan kan gitu ya. Gitu. Bukan dicela, di habis-habisan di mimbar sana dicela, tidak begitu juga ya. Kalau memang keliru gitu menurut saudara diingatkan saja gitu. Kalau jasadil wahid tadi ya, seorang satu jasad, mestinya satu sama lain saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi dan seterusnya gitu. Bab berikutnya, babun nahyi an idaatil mali fi ghairi wujuhihil lati adina syar'u fiha. Bab larangan dari menyia-nyiakan harta pada di selain tempatnya. Wajah ini ya, alati yang adina syar'u fiha, syariat mengizinkan padanya. Jadi maksudnya yang menyia-nyiakan harta itu adalah menaruhkan harta atau mengeluarkan harta di tempat yang tidak diizinkan oleh syariat. Yen cara bodhon wis kuwi dosa ngono ya gitu. Jadi harta yang digunakan di tempat-tempat yang mengakibatkan dosa, atau paling sedikitnya apa, mubadir, terbuang, baik dalam urusan din maupun urusan dunia ya. Jangan sampai harta dibuang-buang, dimanfaatkanlah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala yardo lakum salasan, meridhoi untuk kalian 3 perkara, wa yakrahu, dan membenci lakum untuk kalian salasan 3 perkara. Wayardo, maka dia Allah itu ridho lakum untuk kalian anta'buduhu, bahwa kalian mengabdi kepadanya, menyembah kepadanya, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukan kepadanya, kepada Allah dengan sesuatu pun.
wa an ta'tasimu bihablillahi jami'ah, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah sendiri ya, Al-Quran atau Al-Islam ini jami'an, dengan berjamaah, bersama-sama, bareng-bareng. Wala tafarraqu, dan tidak berpecah belah seperti sekarang ini. Astagfirullah. Masa gini-gini rasanya gimana umat Islam sekarang ini? Susah ya gitu. Rusaknya umat Islam ya umat Islam sendiri. Salah satunya itu. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci untuk kalian kila wa kola. Surah bahasa kita katanya dan katanya. Itu menceritakan sesuatu yang belum jelas. Katanya begini, katanya begitu. Kalau sekarang malah bukan katanya, sengaja dibikin hoax. Ya. Astagfirullah. Wa kasrata soal, banyak pertanyaan. Tanya yang tidak diperlukan. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Rawi Muslim bataqaddam syarhuhu, sudah lewat syarahnya. Sudah lewat tuh? Ya, gitu. Jadi ya ini yang diridhoi Allah. Kalau Allah ridhoi artinya Allah ridho. Nanti kalau dilakukan dapat pahala, bukan sekedar ridho doang, diberi pahala. Terus entah-entahnya akhirnya nanti masukin ke dalam jannah, ya, gitu. Itu kalau Allah ridho. Kalau Allah murka, tidak suka, ya nanti tutupnya gitu, tidak suka, terus disiksa. Yang hidupnya harus taat kepada Allah. Nomor satu pasti mengabdi kepada Allah, dan pakai hanya, ya, hanya mengabdi kepada Allah. Maka istilah mengabdi kepada nusa bangsa, mengabdi kepada ibu pertiwi, mengabdi kepada organisasi apa itu semuanya batal, tidak ada. Ya. Mengabdi hanya kepada Allah, bukan memusuhi orang mengabdi pada apa, tidak mengabdi pada negeri, tidak. Orang yang mengabdi kepada Allah mesti bermanfaat pada semua, kepada bangsanya bermanfaat, pada keluarganya bermanfaat, pada dirinya sendiri bermanfaat, kepada siapapun bermanfaat. Ya. Kalau mengabdi kepada Allah, dan negara Indonesia ini tidak, kalau tidak karena umat Islam yang mau berjihad karena mengabdi kepada Allah, merdeka. Iya, kemerdekaan itu karena itu. Banyak orang-orang yang memang betul mengabdi kepada Allah, negara mau direbut ya dimusuhi, tak boleh. Gitu. Yang mengobarkan jihad itu kebanyakan ya umat Islam, walaupun juga ada orang-orang nasionalis ya ada. Ya. Gitu. Ini makanya kalau orang mengabdi kepada Allah tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Ya. Semua akan apa? Teruntungkan karenanya. Jadi pemimpin ya baik, jadi rakyat ya baik, jadi orang kaya ya baik, jadi orang miskin ya baik, semua tidak ada yang dirugikan, insya Allah. Kalau orang mau betul-betul mengabdi kepada Allah dan tidak mensekutukan kepadanya, kepada Allah. Gitu. Plus ada tambahan lagi ya, di samping mengabdi tidak musyrik, berpegang teguh dengan tali Allah dan menjalankan dinullah ini dengan berjamaah, bareng-bareng semua. Ada yang mimpin, ada yang dipimpin, tidak berpecah belah sebagaimana di ayat Al-Imran, ya, surat Al-Imran ya. Wa tasim jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kum'atan, dan seterusnya. Itu bermusuh-musuhan, semua terjadi satu pimpinan ya. Jadi satu jamaah yang saling menolong, saling bantu. Yang dibenci apa? Kila wakola. Jadi kalau ada berita-berita itu jangan langsung diceritakan, tentunya dipilah. Nomor satu dicek betul apa salah. Kalau sudah betul perlu disebarkan apa tidak, itu masih dipertimbangkan juga. Disebarkan belum tentu baik, ya, gitu. Perlu enggak, ya. Itu soal berita. Itu berita-berita yang tidak baik, ya tidak usah disebar-sebarkan. Yang ini pernah di sini sudah.
Islam itu ngajari gitu, bukan sebagaimana kebanyakan orang cerita sana cerita sini, wah wae sono, tapi persoalan sendiri tidak diselesaikan, tidak benar. Bisa persoalannya diselesaikan, ya persoalannya apa? Nah, kalau bisa tidak usah disebar-sebarkan kejelekannya, selesai gitu, ya. Kalau kadang misalnya gini, apalagi kalau dari ustadz ya, contoh real misalnya ustadz punya istri ini kalau ditinggal pergi, maaf nyapu ning jopo, nyapu di halaman ora kudungan, tidak pakai jilbab, masa ustadznya tahu pas pergi, ya digonjeng wong sak kampung, apa istri ustadz baik gini, tapi dibiarkan saja, tidak ditegur, ya kalau gitu tidak selesai urusannya, ya gitu. Mestinya persoalan diselesaikan, jangan disebar-sebarkan, nggak boleh didatangi pelan-pelan, diomongi sing apik-apik, baik-baik saja, ya gitu mestinya. Kalau memang bermaksud baik, biasanya enggak cerita sana macam-macam, katanya sini katanya tidak habis-habis. Sebenarnya kemarin kalau Rasulullah sendiri berhati-hati sekali. Ketika istrinya datang ke masjid, nengok sebentar ngobrol-ngobrol, terus keluar diantar malam-malam. Ada orang Ansor datang lewat kesusu, ini jangan kesusu, jangan pelan-pelan aja. Saya beritahu ini istri saya. Gitu tak sudah. Ya Rasulullah, masya Allah. Kenapa setan itu masuk ini meresap ke seluruh tubuh ini. Ini menghindari fitnah, gitu. Itu yang diambil Rasulullah seperti itu. Yang kedua kasratus soal, ini maksudnya banyak pertanyaan yang tidak diperlukan, yang perlu tanya gitu, yang perlu ditanyakan, iya. Wis 3 tahun ra bayar zakat, yo tanya. Yang diperlukan malah tidak tanya, yang tidak diperlukan ditanyakan lah, jangan, ya. Tidak bisa bedakan yo, piye, tidak bisa bedakan. Tanya lagi wis bingung itu mumet nanti. Iya. Itulah keuntungan kalau orang itu banyak ada komunikasi dengan teman-teman yang terutama yang dekat, yang sak kelompok dan sebagainya, ya. Gitu. Kalau tidak punya kelompok, tidak punya pemimpin, tidak punya, ya susah juga. Makanya orang beriman itu sejak dulu ya itu berjamaah. Jadi ada temannya satu kelompok, pemimpinnya siapa, mana grup sana, ada gitu. Ya, ada beberapa kelompok-kelompok yang masing-masing itu mestinya ada tempat untuk rujukan gitu. Ya, misalnya sampai yang dari mana, Pring Sewu, Pring 2000 kono. Ya, misalnya ada terus dari metro, misalnya ya ada berapa orang itu ya mestinya ada yang dituakan atau yang mimpin siapa, ini masalah-masalah kita bicarakan bareng gitu loh. Jadi kalau gitu kan jadi bagus insya Allah, ya gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa dibicarakan, ya. Yang terakhir idha'atul mal tadi sudah. Jadi yang dimaksud idha'atul mal itu adalah mengeluarkan harta yang tidak pada tempatnya, walaupun kecil. Tuku reco, patung-patungan kecil kembali oleh-oleh ya nggo apa, ya untuk mainan, patung kok digo mainan, patung ya jangan beli patung, ya yang lain saja. Beli apa yang bermanfaat, benar, ya. Kalau punya sesuatu dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang tidak bermanfaat. Tapi punya harta bermiliar-miliar, kalau diem saja tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, hanya ditumpuk tok, ya akhirnya kan nganggur. Sementara muslimin banyak yang membutuhkan, ya kan jadinya rugi juga itu. Gitu. Untung-untung zakatnya masih dibayar, kalau enggak, tambah berat tanggungannya, yang tidak disukai oleh Allah, ya. Wa an warrot katibil Mughirah, dan dari warrot penulisnya Mughirah seorang pemimpin, ya. Seharusnya mentaranya gubernur lah, nanti saya lurah gitu, ya.
Qala berkata, amla alayya, mendiktekan kepadaku, Al-Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah mendiktekan untuk kirim surat, fi kitabin, dalam satu surat, illa Muawiyata, kepada Muawiyah. Muawiyah ini pemimpin tertingginya, apa? Amirul Mukminin. Mughirah di bawahnya. Muawiyah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau yaqulu, mengucapkan, fi duburi kulli sholatin maktubatin, di belakang tiap-tiap sholat wajib, la ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah dan sembahan kecuali Allah yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, hanya miliknya semua kerajaan, walahul hamdu, dan hanya miliknya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu berkuasa. Allahumma, ya Allah, la mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa menghalangi, yang mencegah bagi apa yang Engkau berikan, wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang bisa memberikan bagi apa yang Engkau cegah, Engkau halangi, wala yang faudal jadi, dan tidak bermanfaat kepada orang yang mempunyai kekayaan, mingka dari Engkau ya Allah, al jadu, kekayaannya. Itu fa'ilnya atau apa, subjeknya yang fa'u itu al jadu, wala yang fa'ul jadu dal jadi, tidak bermanfaat kekayaan itu kepada orang yang memiliki kekayaan, mingka darimu, dari Allah. Wa kataba ilaihi, dan menulis juga kepadanya, annahu, bahwasanya beliau Nabi, karena adalah beliau yanha, melarang, an kila wa kola, dari kila wa kola di atas ya, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta, wa kasrati su'al, dan banyak bertanya, wa kana yanha, dan adalah beliau juga melarang, an uquqil ummahat, dari mendurhakai para ibu, ibunya ibu terus ke atas, bawa tilbanat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan, waman in, dan mencegah untuk memberikan, menunaikan kewajiban, tidak mau bayar zakat dan lain-lain. Wahat, hati berikanlah, ini ngompas bahasanya, ini beri saya, minta paksa. Muttafaqun alaih, waqad wasabaqo sarhuhu, sudah lewat sarahnya, sudah lewat toh? Lihat lagi ke depan, sudah kok itu. Sudah lewat ya. Nah, jadi antara lain di sini ya, kalau habis sholat wajib zikir, ini antara lain zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, zikir ini kalau dirasakan kan mikirnya insyaallah enteng. Antara ini seperti ini. Tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang menghalangi apa yang kau berikan. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang kau halangi. Iya. Misalnya saya ngerti jadi presiden sapa, Prabowo ya Prabowo jadi presiden. Wis setuju ra setuju ya wis dadi. Allah berikan ya. Kalau ternyata tidak diberikan kepada Anies, ya Anies yang dadi. Sampean ra mungkin. Iya. Itu bagiannya kok. Iya. Gitu. Tidak diberikan sudah tidak bisa. Zaman ini terpaksa nanti tahun 2000 berapa di penjara Israel iso dihalangi, tidak bisa. Sebab mesti ada saja, carikan sebab, mesti ada. Pasti sudah sesuai dengan ketetapan dari Allah. Orang berusaha, lah kok kerja, ngopo kok kerja? Nanti kalau waktu melarat, ya melarat jadi kerja itu amal soleh, tidak ada masalah. Ya.
Kerja hasil hasil itu berhasil terus. Kalau niatnya ikhlas diganjar terus, selesai. Untung ya diganjar, rugi ya diganjar, kan enak. Ya, itu orang beriman mikirnya gitu, longgar saja. Insya Allah. Ya. Biar Syekh Muhammad berarti Syekh mudeng. Ya, gitu saja. Ya, gitu. Nah, lainnya sama ya, jadi ada melarang dari menyanyiakan harta, kemudian kilawakola, kasrati soal sama yang di atas, terus tambahan ugul ummahat, mendurkai ibu-ibu. Ini saya mesen dulu ya kemarin, kalau masih punya ibu ya tolong diperhatikan benar, terutama kalau sudah tua. Sudah tua ya, kalau nanti kalau sudah ibunya tidak ada, sudah tidak ada gantinya rane ya. Jadi sesuatu yang bisa kita mengambil kesempatan untuk mengambil masuk jannah ambil saja. Ya, gitu. Kesempatan emas ya bagi mereka-mereka yang masih punya orang tua, apalagi mau ngurusi sudah tua, sudah tinggal maaf kayak bayi kadang-kadang ya berak, kencing sembarang tempat dan sebagainya ya. Ya sudah, namanya orang tua ya gitu ya. Kalau sudah lanjut usia kadang-kadang begitu, tidak semua ya. Gitu. Nah, kemudian juga ini ada waman in wahati, ini juga sudah kemarin ya. Jadi man-in artinya mencegah untuk menunaikan kewajiban ya, apapun juga ya. Kalau hati ini saya ngompas tadi, meminta paksa ya, pada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mengambil ya, minta dengan paksa. Bab berikutnya babun nahyi anil isyarah ila muslimin bisilahin wa nahwihi. Bab larangan dari berisyarat. Terus ini apa? Mengacungkan ini, ngacung-ngacungkan ini. Ya. Terus ini apa ngarannya apa? Ngagar-agari lah gitu ya. Tidak boleh pada orang Islam ya, dengan senjata dan semisalnya. Itu sawaun, sama, karena dia itu jadan sungguh-sungguh ngancam tenan atau pedang atau mazihan atau hanya guru juga tidak boleh pura-pura gini ditong-tong ke pakai senjata, tidak boleh. Wan nahyi dan larangan antaati dari saling menyerahkan as-saif ya, pedang maslulan dan terhunus. Jadi tidak boleh hanya memberikan gini loh, ini pedang serahkan gini dalam rangka mingis-mingis gini, jangan ya, ditutup ben aman gitu. Kalau misalnya terpaksa begitu, misalnya ngasih pisau ya, kalau ngasih pisau ujungnya diambil yang dikasih gagangnya gini biar tidak membahayakan maksudnya ya. Itu ini sering terjadi, kelihatannya guru tapi kadang-kadang membahayakan sekali. Sudah sering kan merasa ada senapan ini, dianggap sudah kosong, tidak ada apa-apanya, ternyata gini dor mati. Itu sudah sering kan ya. Saya malah sempat dengar itu loh, tukang garuk-garuk nganggo bego, karepe guyon, temennya tidur dicaruk nganggo, maunya nganggo guyon, diserok kayak nyerok batu, dek kena kepala ya sudah bablas wis. Innalillah. Oh sirah bandingi karo bego ya mestinya atas begone lah. Gitu. Tidak boleh ya. Tahu sepeda motor, gas-gas deket, ya enggak nanti mana ada koplingnya muncul bleng blas gitu, ya tak boleh. Ya mobil, ya sepeda motor, ya apa yang membahayakan. Anak kecil cekel kakinya kan ngundur sumur, ngene merucut bubar, ya tak boleh walaupun hanya guru, apalagi sungguhan. Guru pun tidak boleh. Islam mengajari gitu. Iya. Supaya apa? Orang itu aman. Ya kalau musuh ya tidak apa-apa, musuh rasa tidak diagar-agari, langsung saja sudah selesai kok. Gitu.
An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol la yusiru ahadukum, jangan berisyarat. La yusir wa la yusir, ya yusir jangan berisyarat. Ahadukum salah seorang di antara kalian ilahi pada saudaranya bisilah dengan senjata, dengan pedang atau semisalnya. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak tahu. Ta'alla syaiton, barangkali syaiton itu yanzi'u fiyadi, akan mencabut dari tangannya, di tangannya situ. Oh, sama syaiton diubah ke jrut bablas. Fayaqau, lantas dia terjatuh bi khufratin minan nar, dalam jurang dari api neraka. Muttafaqun alaih. Nah, jadi orang hanya sekedar ngagar-agari. Oh, bahasa Indonesia apa ngagar-agari itu? Ada yang tahu? Tidak tahu? Ya wis. Ya. Jadi hanya sekedar guru saja, berguru mengagar-agari dengan apa namanya, senjata tajam, dengan apa itu tidak boleh. Jadi apapun yang membahayakan, kalau dikirakan semua yang apa membahayakan tidak boleh, walaupun hanya gurau gitu. Apalagi sungguhan, iya, tidak boleh bersama muslim, tidak boleh gitu. Sehingga apa, nanti kalau diganggu syaitan jelas sudah ya, jadi dia senjata ternyata kesenggol dik itu, tiba tinggal satu, diangkat sudah habis, masih satu bleng, sudah deket ya, sudah bablas habis dan tidak bisa kembali lagi. Akhirnya apa, membunuh orang, masuk neraka. Astagfirullah. Ini kesembronoan juga itu tidak boleh. Wa fi riwayatin li muslimin pada sebagian riwayat Imam Muslim qala Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam, man asaro ilahi, barang siapa yang mengisyaratkan ya, mengarahkan ya ilahi pada saudaranya bihadidatin dengan besi, fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat tal anhu melaknati dia hatta yanzi'a, sehingga dia mencabutnya atau melepasnya, taruhkan kembali. Wa in kana akhahu li abihi wa ummi, meskipun dia itu saudaranya sebapak seibu, tak boleh. Qali sallallahu alaihi wasallam yanzi'u dubito bil ainil muhmalah, itu karena dikai harokat loh, kan dobit yang kuat ya. Dubito bil ain muhmalah, ain tanpa titik. Bab tulisan Arab dulu nganggo titik, nganggo fathah kasrah tidak ada. Titik koma juga enggak ada. Al muhmalah ya, di tanpa titik, ma kasri zai. Zainya di kasrah. Wa bil ghain, dan juga dengan ghain. Dengan ghain bukan ain. Kalau ain kan enggak. Al mujamah pakai titik satu. Ma fathiha, dengan fathahnya. Jadi ya, kalau dibaca yanzi'u to yanzahu gitu. Pakai ghain ya. Fathahnya di fathah. Dan di fathah zainnya ya. Wa ma'nahuma mutaqarib, maknanya keduanya itu ya berdekatan dan hampir sama. Wa ma'nahu ya bil muhmalah, dengan tanpa titik pakai ain itu yarmi, melempar. Wa bil mujama aidon yarmi wa yusid, melempar dan merusak. Wa aslu nazi at-ta'nu wal fasad ya. Asalnya katanya at-ta'nu. At-ta'nu ya apa, bisa mencela-celaan ya. Fasad kerusakan. Jadi tidak boleh bisa fungsi ngagar-agari, itu tidak boleh. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu ta'atos saif, itu saling diulurkan atau diberikan pedang itu maslulan dalam dan terhunus, tidak boleh. Jadi kalau mau memberikan, menyerahkan ya,
lung-lungan wong Jawa ini. Kan itu jangan dalam keadaan terhunus. Sebab namanya pedang kan tajam, iya. Sampai misalnya mau beli sapi itu bukan pedang, hanya apa? Golok apa pisau besar ya untuk nyembelih sapi. Ojo kewer-kewer terbuka gitu, kewer-kewer gini jangan. Ya, dimasukkan dalam apa namanya? Sarungnya. Nanti kalau sudah dekat mau beleh baru dihunus untuk beleh, sudah selesai dibersihkan masukkan lagi gitu loh. Jangan gue kewer-kewer gini-gini. Malah nanti di pundak gini, wah, nanti payah itu nanti. Sebab sering terjadi, saya malah pernah dengar di kamu sana. Jadi bukan pedang tapi ular kan habisnya megang ular, kalung keneng gini, kalung ke apa di pundak gini, beda gini. Ular langsung geblak mati wis ya. Ini kan bahaya juga ya. Jadi hal-hal yang bisa membahayakan ya dihindari gitu. Walaupun tadi apa namanya ya sengaja sih tidak, karena ini juga harus berhati-hati ya, termasuk semua nanti misalnya sama naruh apalah untuk ibu-ibu untuk bawa juga ada yang misalnya teliko taruh di pesen jangan deket-deket loh ya, ini panas. Bocah cilik apalagi ngono ya tinggal lunga ora oleh apa to coba wah gitu. Nah, itu kan membahayakan, jangan ya. Semua sebenarnya itu apa dalam rangka untuk berhati-hati begitu ya, diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai malam apa kalau tidur ya tidak boleh ada lampu nyala. Bukan lampu gini loh ya, boleh tidak apa-apa, insya Allah ya. Gitu. Lampu-lampu yang pakai minyak itu, kayak samplek tikus jet gitu, bul sudah. Paling kalau rumahnya kayu bisa habis itu. Bukan rumahnya saja, sak orangnya habis. Di tempo hari di Jawa Timur itu ada 3 anak ditinggal ke masjid, insya Allah. Tinggal ke masjid, terus rumahnya dikunci. Rumahnya kobong, anaknya mau melayu tidak bisa. Akhirnya terbakar semua 3-tiganya, insya Allah. Saudara kita, sama ibu stres sempat ditempatkan di mahat kita di Pelumpang orang tuanya, masya Allah. Ya. Sekarang sudah baik, alhamdulillah. Malah terus banjir sumbangan dan seterusnya. Ya. Nah, cuma ini kan satu keteledoran juga ya. Gitu. Berikutnya bab karohatil khuruj minal masjid ba'dal adzan. Bab tidak disukai keluar dari masjid sesudah adzan illa li udhrin, kecuali karena ada udzur, hatta yusolli, sehingga dia sholat al maktubata, sholat wajib. Jadi kalau duduk-duduk di masjid, kalau tidak ada udzur sudah azan, jangan keluar sampai sholat wajib. Walaupun kamu sudah sholat lagi di masjid ya. Itu aturannya seperti itu. An Abi Sa'sa qala kunna qu'udan, adalah kami duduk Abi Hurairah, bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu fil masjid, dalam masjid. Adzanal muadzinu, ka'adzanlah orang muadzin. Faqama rajulun minal masjid yamsi, maka berdirilah seseorang dari masjid itu jalan kaki. Fa'atba'u Abu Hurairah basarahu, maka mengikutinya Abu Hurairah dengan penglihatannya. Jadi dilihat saja, yang diikuti penglihatannya, melihat tok, bukan mengikuti orangnya. Abu Hurairah duduk, dilihat saja kemana orang ini. Jangan-jangan cuma ke kamar kecil atau ke tempat air wudhu lah gitu ya. Dilihat saja. Hatta kharaja minal masjid, sampai keluar dari masjid.
Waqala Abu Hurairah berkata, amma hadza adapun orang ini faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah mendurhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kalau orang duduk-duduk di dalam masjid ya, kemudian datang waktu azan, waktu sholat terus azan ya, kalau sudah waktu azan datang jangan keluar kecuali ada udzur tadi. Udzur misalnya wah, orang tuanya jatuh sakit keluar, atau mungkin tetangganya rumahnya terbakar hari ya. Atau keluar hanya sekedar buang air besar atau air kecil ya, ada keperluan-keperluan itu. Kalau enggak ya di masjid saja sampai sholat wajib selesai. Itu soalnya kalau ada sebagian ini sekolah campur masjid campur sekolahan, adanya waktu masuk adzan, waktu masuk waktu sholatnya ngenteni jam pelajaran selesai 3/4 jam ya gitu ya, bedanya cerita wallahu alam ya gitu. Nah, biasanya kan enggak, kalau sekarang malah di masjid sudah dikasih apa jadwal ya, antara adzan dan qomat ada yang 10 menit, ada yang 15 menit ya. Dapat di sini berapa menit itu ya. Nah, nanti kalau sudah 10 menit qomat ya. Nah, itu juga tidak tahu bid'ah hasanah apa bid'ah dolalah. Zaman Rasulullah belum ada ya gitu. Kalau gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya maaf ya imamnya wis makdid, imamnya batal, ngono apa ya ora dinteni, tinggal ngono apa ya gitu ya. Ya ada plus minusnya tentunya ya. Jadi ringkasnya gini ya, adabnya kalau di dalam masjid, kalau sekedar apa ngaji, apa ngobrol-ngobrol ya, kemudian sampai adzan jangan keluar sampai sholat wajib dikerjakan. Bab karohiyati raddir raihan li ghairi udrin, bab tidak disukai menolak wewangian karena tanpa udzur ya. Kalau tidak ada udzur terima saja. Kecuali kalau ada udzur, udzurnya apa? Bau minyak wangi mumet ya, pusing ya. Sebagian ada yang gitu, astagfirullah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man urido alaihi raihan, barang siapa yang ditawari atas dia raihan wangian ya, wala yaruddahu, maka jangan menolaknya. Fa innahu, karena sesungguhnya itu khafiful mahmil ya, ringan bawanya, thayyibur rih, seger baunya sedap wangi ya. Rawahu Muslim. Jadi belum sekedar begitu diterima saja. Saya lihat kalau di sana di Masjidil Haram, kadang di Masjid Nabawi juga itu ada orang kadang gitu memang sengaja bawa apa minyak wanginya itu bagus banyak ya, awet sekali. Itu cuma datang cuma dinyucuk dan tangannya muter, masya Allah ya, biar baunya wangi. Nah, terima saja kalau begitu, kalau tidak ada udzur apa-apa ya. Karena apa ya, enteng, apalagi dikasih botol orang botol ya, diterima saja gitu. Karena bawanya enteng terus baunya seger. Rasulullah memang suka bau-bau yang enak. Kalau dikenai bau yang tidak enak, sama sekali tidak suka beli, masya Allah ya. Sempat di Paekon bahasa Jawa ini, di perdayakan oleh istri-istrinya, masya Allah ya. Karena tidak suka begitu, tidak suka bau tidak enak. Kebetulan biasa kalau Nabi itu keliling istri ini sini sebentar sore besansar ya, Nabi berhenti di tempat yang dapat giliran. Satu saat berhenti agak lama, biasanya cuma 5 menit, sudah berapa jam kalau kelamaan. Si anuwai di perdayakan saja. Nanti bilang ya, kalau tekan kamu bilang ya Rasulullah, kok mampu baunya maghfir ya,
Habis minum maghfir. Mesti enggak, saya tadi minum madu di kono. Jadi gitu, semua sekongkolan gitu. Saya juga ada heran. Istrinya Nabi kok ya kober-kober itu. Astagfirullah. Kalau orang baik-baik, ya jauh-jauh di dunia wal akhirah jadi. Muni sempat gitu. Tenang gitu. Wah gini. Yang lebih ngeri lagi apa? Cuma madu. Madunya apa namanya? Golek pengembang maghfir kuwi ngene. Wopo meneh. Masyaallah. Iya. Itu di karang-karang sendiri begitu. Nah inilah kadang-kadang itu ya. Saya menunjukkan bahwa Rasulullah tidak suka kalau bau yang tidak enak. Ya, baunya maunya yang seger-seger saja. Masya Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau la yaruddu tib, tidak pernah menolak minyak wangi. Rawahul Bukhari. Kalau diberi minyak wangi tidak tidak pernah menolak beliau ya, gitu. Baik, ini masih ada waktu 5 menit, barangkali yang perlu ditanyakan. Ada lagi tawar tidak ada yang tanya? Ya. Dari pertanyaan tidak ada yang tanya. Waktu sudah selesai tanya. Ya. Ya. Tentang apa? Oh ya. Lalu juga itu ada yang dilamar nggak gitu, maksudnya ketika dilamar terus ada orang lain nggak tahu melamar itu apa harus memberitahu gitu? Ya tidak harus. Sebab ini karena ada orang dilamar oleh 2 orang. Ya, ada perempuan dilamar oleh 2 orang. Lapor dari Rasulullah, saya dilamar sebulan sama fulan, katanya gitu. Rasulullah karena dimintai pertimbangan. Ya si bulan itu tekannya tidak pernah turun katanya. Ya, tekannya itu tekan terus. Itu sebagian nafsiri oke galak gitu. Bukan. Yang satunya itu melarat nanti duit, nanti repot juga kan gitu ya. Itu artinya ada gitu. Kalau memang tidak tahu ya tidak apa-apa. Tapi kalau tahu ya diberitahu ya boleh. Ini saya mikir gitu ya tidak apa-apa. Tapi tidak harus ya. Alam ya. Kalau dipilih mana yang cocok. Nah, saya ditolak saja ya. Nah, cuma kalau tahu ada yang lamar jangan dilamar saja. Dilamar orang itu saudara sendiri terus malah kadang rebutan dari innalillah. Tidak usah rebutan, yang lainnya masih banyak. Apalagi sekarang, banyak sekali. Gitu. Ya. Termasuk ini ya untuk ibu-ibu ya, perempuan-perempuan. Kalau tidak mau poligami nanti juga yang anaknya anak perempuan tak kebagian sebagian. Karena jumlahnya lebih banyak, ya. Gitu. Nah, tinggal bagaimana mengaturnya saja. Iya. Tapi ini kalau tidak tahu kan tidak menyakitkan, kan tidak tahu ya sudah tidak tahu. Ya. Kalau tahu saja, kalau tahu jangan. Apalagi kalau yang dilakukan oleh Abu Bakar itu bukan melamar, cuma Rasulullah ngerasani cara gampangnya. Ya. Waktu Hafsah menjanda, suaminya meninggal, ya mati syahid, ya. Umar kan menawarkan, tawari. Utsman bin Nom tawari, "Man, kamu tak kayak mantu gelem, mau ndak nikahkan dengan anak saya?" Ya tak pikir dulu, dipikir beberapa hari, belum mau nikah, ya sudah. Abu Bakar tawari, "Ya Abu Bakar, kamu tak kayak mantu, mau nikahi Hafsah." Abu Bakar diam saja, gak jawab sepatah pun. Terus beberapa waktu kemudian dilamar oleh Rasulullah SAW. Terus dilamar, terus dinikahkan, selesai. Nah, terus habis itu Abu Bakar datangi Umar, "Kamu tidak suka sama saya, marah sama saya?" "Oh iyalah, mau tawari meneng aja, diem aja." Iya, ora, ngono kok." Gitu. Nah, begini, saudara, cara bahasanya ya. Karena dirasani oleh Rasulullah. Rupanya Rasulullah
menginginkan untuk menikahi. Kalau enggak saya mau juga, enggak apa-apa. itu ya, itu hanya itu, apa namanya, diinginkan orang saja enggak mau, karena ya tahu dipengini kok ditrombol ya enggak mau, walaupun tidak ditawari juga Abu Bakar itu ya, nah, tapi enggak mau. Itu hebatnya orang-orang seperti Abu Bakar ini, Masya Allah ya. Istilah merasa apa, meninggang rasa ini sangat kuat gitu, sama muslim. Malah jarak ini dodol nyetori minyak wangi sak toko, ini ya nyetorine ini tak kira lebih murah, jangan. Langganan temennya tak jori ngono, kecuali kalau barangnya berbeda, serah apa yang berbeda, gen lengkap ngono lho ya. Kalau barangnya sama ya tidak boleh begitu ya, menyakitkan hati. Ya baik, saya kira sekian saja dulu untuk siang ini. Insyaallah nanti dilanjutkan sepanjangnya. Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.